Halo Sobat Bola Bocor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar yang baru saja menyelesaikan pertandingannya di pekan ke-9 menghadapi Persebaya Surabaya. Dan hasil akhir di pertandingan tadi berakhir dengan skor imbang 1-1. Gol PSM Makassar dicetak oleh Yuran Fernandes melalui sundulan pada menit ke-16, sementara gol penyeimbang Persebaya Surabaya dicetak oleh Muhammad Rashid melalui eksekusi tendangan bebas. Tendangan geledek teman-teman yang dilakukan oleh Muhammad Rashid tidak mampu diantisipasi oleh Hilmansyah di akhir-akhir babak pertama. Dan menurut saya ini hasil yang cukup fair yang didapatkan oleh PSM Makassar. Sementara untuk Persebaya Surabaya selaku tuan rumah tentunya ini bukan hasil yang memuaskan, karena di pertandingan sebelumnya Persebaya Surabaya kalah melawan Persib Bandung. Tentunya di pertandingan tadi mengincar kemenangan, apalagi bermain di hadapan supporternya sendiri teman-teman di Stadion Gelora Bung Tomo. Bukan hanya itu, dari segi permainan Persebaya Surabaya juga menguasai jalannya pertandingan teman-teman, di mana persentase penguasaan bola yang didapatkan oleh Persebaya di pertandingan tadi sebanyak 79%. PSM Makassar hanya 29% teman-teman. Total tembakan yang dilakukan oleh Persebaya Surabaya sebanyak 18 tembakan kalau tidak salah. PSM Makassar hanya 8 tembakan. Tapi untuk shot on target PSM Makassar lebih baik sedikit dibanding Persebaya Surabaya. PSM Makassar mampu mencetakkan 5 shot on target ke gawang Persebaya Surabaya, sementara Persebaya Surabaya hanya mampu mencetakkan 4 shot on target. Makanya saya bilang ini hasil yang cukup fair bagi anak-anak asuh Coach Bernardo Tapares, tapi ini bukan hasil yang memuaskan untuk anak-anak asuh Paul Munster. Ya, dengan hasil ini Persebaya Surabaya untuk sementara naik ke puncak klasemen, menggeser Bali United yang mengoleksi 17 poin, dan Persebaya dengan tambahan 1 poin mengoleksi 18 poin dan berstatus sebagai pemuncak klasemen sementara di pekan ke-9 ini. Untuk PSM Makassar masih berada di urutan keempat klasemen teman-teman dengan mengoleksi 16 poin. Ya, kalau kita melihat pertandingan tadi, ini memang pertandingan yang tidak mudah bagi anak-anak asuh Coach Bernardo Tapares, di mana melawan Persebaya Surabaya yang bermain bagus, menguasai jalannya pertandingan, sekaligus bermain di hadapan supporter Persebaya Surabaya teman-teman. Tapi meskipun Persebaya Surabaya menguasai jalannya pertandingan, pemain-pemain PSM Makassar juga menampilkan permainan yang solid, pertahanan yang bagus di lini belakang yang dipimpin oleh Yuran Fernandes teman-teman, sehingga tidak mampu juga Persebaya Surabaya mendapatkan peluang-peluang yang bisa membahayakan gawang Hilmansyah, khususnya di babak pertama. Ya, permainan PSM Makassar sangat solid menghadapi serangan-serangan yang diperlihatkan atau diperagakan oleh Persebaya Surabaya, di mana Yuran Fernandes bermain cukup bagus di lini tengah bersama Alessio Neto. Di sisi kiri PSM Makassar ada Victor Luis yang mampu mengantisipasi pergerakan lincah dari Malik Rizaldi. Di sisi kanan ada Lansinari yang membuat Bruno Pereira tidak terlihat di babak pertama teman-teman. Untuk lini tengah, ya ini yang saya katakan di video sebelumnya, ini memang menjadi area pertarungan lini tengah, karena lini tengah Persebaya Surabaya tentunya memiliki pemain-pemain yang sangat bagus, seperti Muhammad Rashid yang tadi mencetak gol ke gawang PSM Makassar melalui tendangan bebasnya. Di situ juga ada Gilson teman-teman, dan ada Rivera, mantan pemain dari Madura United yang juga pemain cukup bagus, dan tadi juga permainannya cukup bagus teman-teman. Tapi lagi-lagi para pemain-pemain PSM Makassar mampu mengantisipasi permainan atau serangan-serangan yang diperagakan oleh Persebaya Surabaya. Tapi di babak kedua kita udah melihat permainan yang ditampilkan oleh anak-anak asuh Coach Bernardo Tapares tidak sesolid lagi seperti di babak pertama. Udah agak mulai goyang. Persebaya Surabaya pun memulai babak kedua dengan meningkatkan tempo permainan untuk mencari gol kedua ke gawang PSM Makassar.
hingga memaksa Coach Bernardo Tavares harus melakukan penyegaran, mengganti Victor Luis yang sebelum-sebelumnya pemain ini selalu bermain selama 90 menit. Tapi lagi-lagi permainan pressing yang ditampilkan di babak pertama tentunya menguras energi para pemain-pemain PSM Makassar. Masuklah Rizky Eka di babak kedua. Ya lumayan juga permainan yang ditampilkan oleh Rizky Eka. Tidak banyak menusuk, tidak banyak maju ke depan karena memang Persebaya Surabaya banyak menguasai jalannya pertandingan. Di sisi kanan masuk Abdurrahman. Di sisi kanan yang banyak dieksplor oleh Persebaya Surabaya di babak kedua melalui Riviera dan Bruno Moreira. Begitupun dengan Adri Idrus, tenaga baru di sini teman-teman. Sehingga membuat Lansinari dan Abdurrahman ya banyak bekerja keras di sisi kanan PSM Makassar. Di lini tengah yang memang saya anggap ini area pertarungan. Disinilah Akbar Tanjung bekerja keras. Disinilah Latirpal bekerja keras. Disinilah Ananda Raihan bekerja keras. Masuklah Daisuke Sakai. Bermain cukup bagus juga, tapi memang Persebaya Surabaya bermain jauh lebih bagus. Bermain banyak menguasai jalannya pertandingan sehingga memaksa PSM Makassar harus bertahan ke dalam teman-teman. Itu yang merepotkan pemain PSM Makassar, banyak terkuras karena permainan pressing, begitupun juga permainan tempo tinggi yang dilakukan oleh Persebaya Surabaya di babak kedua. Sehingga kecolongan di menit-menit akhir, tapi untungnya VAR menganulir gol yang diciptakan oleh Flavio Silva di akhir-akhir babak kedua. Sehingga PSM Makassar dan Persebaya Surabaya berbagi poin di akhir pertandingan, yaitu skor 1-1. Tentunya ini lagi-lagi saya mengatakan ini hasil yang sangat fair bagi PSM Makassar, tapi ini bukan hasil yang memuaskan bagi Persebaya Surabaya. Untuk PSM Makassar tentunya harus fokus lagi untuk pertandingan berikutnya karena lawan yang akan dihadapinya masih lawan tangguh, yaitu Persik Kediri. Dan tentunya saya berharap anak-anak asuh Coach Bernardo Tavares bisa kembali memulihkan tenaganya setelah pertarungan sengit di laga klasik ini melawan Persebaya Surabaya, karena PSM Makassar harus kembali mendapatkan 3 poin di pertandingan berikutnya di pekan ke-10 untuk terus menjaga posisinya di tabel klasemen sementara yang ia tempati di urutan keempat klasemen sementara teman-teman. Itu yang harus dilakukan oleh PSM Makassar. Tadi bermain cukup bagus, bermain cukup solid. Di babak kedua meskipun udah agak sedikit goyang, tapi ya hasil di pertandingan ini hasil yang cukup bagus untuk PSM Makassar. Itu menurut saya, dan untuk pertandingan berikutnya ya kita akan melihat kembali ketika menghadapi Persik Kediri. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.